Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa barik wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي له الشاكرين. وفي آية أخرى يقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال الحكماء من اعتمد على مال قل ومن اعتمد سلطانه ذل ومن اعتمد على عقله اختل ومن اعتمد على علمه ضل ومن اعتمد الناس مل ومن اعتمد الله فما قل ولا ذل ولا اختل ولا ضل ولا مل. صدق الله العظيم ثم صدق رسولنا بالكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والخالصين والآمنين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati keluarga ahli musibah, Bapak Emrum keluarga besar, yang sama-sama kita hormati keluarga besar Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bengkulu, Direktur Poltekkes Menkes, seluruh rekan-rekan tenaga kesehatan, dan wabil khusus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sekaligus Caretaker Kabupaten Lebong, Abangda Haji Herwan Antoni. Semoga kita semua termasuk Ustaz Masyuri yang telah memimpin membaca surah Yasin tadi, Allah berikan kesehatan kepada kita semua, Allah berikan kelapangan, kelancaran, kemudahan dalam menjalani kehidupan yang sampai hari ini penuh dengan apa yang menjadi takdirnya, baik cerita bahagia atau musibah, lapang atau sempitnya, susah atau sedihnya. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur dengan apa yang ada, senantiasa mendapatkan hidayah dan selamat di dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang berlaku dalam kehidupan kita sejatinya semua ada takdirnya, semua ada skenario yang Allah Maha Sutradara. Betapa kita punya skenario juga, kita punya proyeksi, kita punya visi, kita punya orientasi. Tetapi Allah yang Maha segalanya memberikan keputusan, meski seringkali kita sudah punya perencanaan. Allah yang pasti memberikan batasan, meski terkadang kita juga punya catatan. Maka hidup ini Bapak Ibu sejatinya bagaimana mampu mengolah rasa, mengolah jiwa agar tetap berbaik sangka dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Hatta masa pandemi yang masih terjadi, corona yang masih ada, yang sampai ini entah kapan berhentinya, yang hari ini pun kita masih tetap siaga menjaga protokol kesehatan sebagai menjadi aturan. Maka begitulah hidup yang pasti kita mesti wajib bersyukur meskipun kehidupan kita sulit tak terukur. Kita harus tak berterima kasih kepada Allah yang menciptakan kita meski juga dikasih musibah. Oleh karenanya dari kesyukuran itulah yang sempit akan menjadi lapang, yang kecil akan terasa besar, yang sedikit akan menjadi banyak, yang susah akan terasa mudah, yang berat akan terasa ringan.
Mudah-mudahan keluarga besar Bapak Emrum dan kita semua ketika dikasih masalah tetap berbaik sangka di samping usaha, ketika dikasih ujian tetap lakukan ketaatan sambil berharap kepada Tuhan, dan dengan begitu kita akan senantiasa menyadari, semakin meyakini bahwa setiap berlaku dalam kehidupan kita ada Allah di balik itu semua. Salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan dan senantiasa dikirimkan pada Rasulullah, uswatun hasanah, teladan bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, jamaah takziah malam ketiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 145 yang kami bacakan tadi, ini menegasikan bahwa apa yang berlaku dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam setiap proses cerita hidup kita sampai kematian yang diberikan, semua itu atas takdir Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana nafsin an tamuta, dan tidaklah seseorang di antara kita yang mengalami kematian berlepas jiwa dari raganya illa bismillah kitaban muajjala, melainkan semua itu atas takdir Allah, atas izin Allah yang sudah ada sebelumnya, yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sudah dituliskan sebelumnya, yang telah digariskan sebelumnya. Semua yang berlaku dalam kehidupan kita sudah ada garis tangan. Sering saya sampaikan Bapak Ibu, kehidupan kita itu berlaku 3 tangan. 1 garis tangan, 2 buah tangan, 3 campur tangan. Tetapi yang paling menentukan, yang paling dominan bukan buah tangan, bukan campur tangan, tetapi garis tangan. Sampai apa yang berlaku dalam setiap kehidupan kita, semua pasti ada garis tangan. Termasuk Abang Herwan Antoni mendapat garis tangan untuk menjadi karateker Lebong 71 hari ke depan. Terlepas apa yang kita ikhtiarkan, terlepas apa yang kita sudah usahakan, kalau di situ ada garis tangan, berlaku ketetapan Allah yang menguasai kehidupan, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mengatakan jadi, maka jadilah. Nah, termasuk kematian, termasuk meninggalnya seorang di antara kita. Bapak Emrum keluarga besar, apa yang dirasakan Bapak keluarga besar pun kami rasakan di tahun 2007 misalkan. Ayahanda meninggalkan kami sekeluarga yang saat itu berusia 56, masih cukup muda. Usia pensiun seorang dosen 65, berarti masih 90 tahun tersisa kalau panjang umurnya. Tetapi takdir Allah berlaku. Beliau disuntik cuma 3 kali. Sebagai petugas haji 2 kali, yang ketiga kali berangkat dari ibu saya. Itu disuntik. Maka ketika takdir Allah cerita hidupnya, beliau kena patahan kayu ketika memotong akar kates, dan qadarullah itu menjadi asbab tetanus. Ternyata kayu bisa menyebabkan tetanus. Ikhtiar sudah dilakukan. Ya, ternyata setelah 2 minggu kejadian tetanus. Itu cerita saja. Kenapa? Karena ketika ada kematian, sesungguhnya tidak perlu pakai alasan, tidak perlu ada sebab yang mesti diutarakan. Tetapi biar jadi cerita saja. Kalau jadi pertanyaan, kenapa dulu ibu meninggal? Bagaimana cerita bapak meninggal? Ada yang bilangnya sakit, ada yang gara-gara itu ini. Padahal kematian berlaku adalah takdir Allah, yang berarti ajalnya telah tiba, perjanjian sudah ditetapkan, dan pemenuhan janji pun ditunaikan. Termasuk ibunda kita Haja Yusniar berarti telah memenuhi janjinya kepada Allah, sebagaimana perjanjian itu ketika ruh ditiupkan dalam subli ibu, ketika dalam kandungan, ketika Allah sudah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ketika ruh ditiupkan, pengakuan bahwa Allah ada Tuhan, ketika ruh sudah masuk dalam kandungan, ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia pun sangat punya kompetensi berbicara tentang kehamilan, proses kelahiran.
Disitulah hadis Nabi isyaratkan, inna ahadakum yuj'alu fi batni ummi ba'da 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yunfakhu fi ruh. Setelah 120 hari ditiupkan ruh dalam rahim, terjadi pergerakan, terjadi pernapasan, ada nyawa, ada jiwa, dan disitulah fayuktabu alaihi bi arba, ditetapkan 4 perkara, salah satunya tentang ajalnya dan kematiannya. Nah, apa yang berlaku kepada ayah saya dulu, termasuk ibu kita hari ini, orang tua kita hari ini, sejatinya memang pemenuhan janji, penunaian janji yang telah ditetapkan sebelumnya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Maka apapun yang berlaku dalam kehidupan kita sesungguhnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kalau ada yang mengatakan COVID ini tidak berbahaya, tidak ada orang mati karena COVID. Sekalipun COVID yang sering kali jadi perdebatan, memang orang mati bukan karena COVID ansi, bukan karena itu ini, tetapi ajalnya telah tiba. Begitu pula seringkali bahasa sederhana, oh kenapa dia meninggal? Serangan jantung Pak, serangan jantung Bu. Yang namanya orang mati memang jantung yang diserang, bukan gigi, bukan kaki, tapi jantung. Tapi begitulah, biar ada bahasa cerita ketika orang meninggal dunia. Maka kepada Bapak Emrum Sekeluarga Besar, pesan yang pertama, satu, bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada kita, berbaik sangkalah, semoga ini cara Allah untuk mengangkat derajat Bapak bersama keluarga. Kalaulah kita dalam dunia pendidikan formal, untuk menjadi seorang sarjana harus melewati ujian skripsi. Kalau kemudian mau masuk S2, harus ikut seleksi S2. Ketika mau mendapatkan magister strata 2, harus selesai ujian tesisnya. Akan lanjut strata 3, ujian masuk dengan proposal disertasinya. Sampai kemudian mendapatkan pendidikan doktor, harus selesai disertasinya. Begitulah analogi. Ketika ada ujian demi ujian, semoga itu cara Allah untuk mengangkat derajat keluarga Bapak Emrum Sekeluarga Besar atas berpulangnya istri tercinta, ibunda tercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita mengira ketika sudah mengaku beriman, sudah taat kepada aturan, sudah melaksanakan perintah Allah, sudah haji dan umrah, lalu tidak diberikan ujian? Justru semakin bertambah keimanan, semakin bertambah ketaatan, maka semakin bertambah ujian. Sehingga Allah akan melihat mana yang benar-benar beriman, setengah beriman, mengaku beriman, pura-pura beriman, atau memang tidak beriman. Nah, mudahan kita berbaik sangka, keluarga besar pun kita yakin dan percaya bahwa mereka rela merelakan apa yang menjadi ketentuan atas berpulangnya istri dan ibunda tercinta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nasihat untuk keluarga. Betapa ujian itu cara Allah menunjukkan kecintaan kepada hambanya, sehingga Allah memilih kita di antara hamba-hambanya untuk memberikan ujian, sehingga biar kita kembali ingat kepadanya. Orang tua ada kalanya ketika menunjukkan kecintaan kepada anaknya, bukan berarti mengijabah, memenuhi semua permintaan anaknya. Justru terkadang kecintaan orang tua pun ditunjukkan dengan memberikan catatan-catatan, memberikan aturan-aturan, memberikan ujian-ujian kepada anaknya, biar anaknya menyadari, memahami betapa orang tua hadir untuk mereka. Pun begitu Allah hadir untuk kita hambanya. Oleh karenanya kita harus senantiasa menyadari kalimat istirja, inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Maka kalau kita semua, seluruh yang kita punya milik Allah, dan dalam ujung ayat itu inna ilaihi raji'un, dan kita pun kepada akan dikembalikan. Maka ketika ada sesuatu yang ditimpakan kepada kita, ketika ada ujian yang diberikan kepada kita,
ini sesungguhnya cinta Allah kepada kita, sehingga kita dipilih Allah untuk menerima ujian. Dan mesti kita ingat dan kita yakin dan percaya keluarga besar Bapak Emro, sebagian Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin ujian diberikan melebihi kapasitas kemampuan. Tidak mungkin musibah diberikan kita tidak punya kemampuan. Sampai hari ini boleh jadi corona jadi musibah. Terserah orang mau bicara rekayasa, tipu daya, hoax saja dan seterusnya. Yang pasti ini ada. Kita katakan tidak ada, salah juga. Kita sombong keras kepala, enggak juga baik juga. Artinya kita mesti antisipasi, kita mesti mawas diri, khawatir jangan berlebihan, takut jangan berlebihan, waspada tentu karena ini ada. Dan ternyata di provinsi kita pun ya grafiknya masih meningkat, secara nasional pun juga semakin tinggi, yang kita belum bisa memastikan kapan pandemi itu akan berhenti. Nah, dengan musibah ini, adakah kita kembali menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Zahar fasad fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyuziqu ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Boleh jadi cara Allah untuk mengingatkan kita agar kita kembali. Kembali apa? Mengingat Allah. Kembali apa? Taat kepada Allah. Karena bisa saja selama ini kita sudah lupa, kita sudah ingkar kepadanya. Semua kita boleh jadi diingatkan dengan cara seperti ini. Nah, eksistensi Allah itu akan teringat kembali ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Tetapi akan menjadi celaka, sungguh merugi seorang hamba, termasuk kita misalkan sudah dikasih ujian, dikasih persoalan, dikasih masalah, dikasih musibah, masih ada corona, tidak menjadikan semakin bertakwa. Sholatnya masih sama, orang sholat subuh dia kesiangan, di saat sholat zuhur dia masih arisan, ketika waktu asar malah ke pemancingan, maghrib sampai ke rumah kelitaan, isya masuk kamar lah ketiduran. Padahal corona masih diberikan. Lalu seperti apa lagi ujian Allah berikan kepada kita kalau kemudian tidak menjadikan kita semakin baik kepadanya? Eksistensi Allah itu akan kembali diingatkan ketika Allah berikan ujian. Yang ketiga, kepada keluarga besar Bapak Emrul, selaku suami, sebagai anak yang kehilangan orang yang dicintai, betapa Allah Subhanahu wa taala pun ketika memberikan ujian dan musibah, Allah juga akan mengampunkan sebagian dosa yang kita punya. Kata Nabi, tidak seorang hamba mendapatkan musibah sampai tertusuk jarinya oleh duri, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosa yang lainnya. Bukankah kita ini makhluk yang papa? Kita ini makhluk yang lemah. Kita ini seringkali khilaf dan alpa. Bahkan jelas kita ini pasti setiap hari punya dosa. Maka Allah ketika ngasih musibah, Allah kasih ujian, semoga dosa kita juga berguguran. Dengan catatan kita hadapi dengan kesabaran, kita tunjukkan dengan keikhlasan. Sabar memang berat ibu-ibu, ikhlas memang berat bapak-bapak, tetapi sabar itu berat, balasnya surga. Innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Bahkan kata Allah, sesungguhnya orang yang sabar itu ganjarannya tidak akan berbatas. Kalaulah sabar itu ringan, sabar itu murah, sabar itu mudah, jawaban dan balasan bukan surga. Paling banter ember, dispenser, blender, rice cooker, hair dryer. Itu kalau sabar itu murah atau mudah. Maka sabar itu berat, tapi balasannya surga. Maka bagi keluarga yang ditinggalkan istri dan ibu, dengan bersabar atas apa yang ditimpakan, insya Allah Allah hapuskan sebagian dosa, dan kesabaran itu akan berbuah manis nanti insya Allah surga pada saatnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, maka bagi keluarga tetap doakan almarhumah. Tadi sudah diberikan testimoni, sudah diberikan informasi betapa almarhumah orang yang baik, orang yang banyak pergaulan, banyak terlibat dalam keorganisasian, dan tentunya ini juga bisa menjadi amal baik bagi almarhumah.
kesaksian kita yang baik terhadap almarhumah, semoga itu menjadi imun, semoga juga menjadi nutrisi, semoga menjadi asupan bagi almarhumah ketika almarhumah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kata Nabi, iza matal insan, kalau mati manusia, in qata'a amalu illa min thalathatin, putus semua amalnya, berlepas semua aktivitasnya, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, banyak ilmu yang sudah diberikan, bisa saja sudah banyak transformasi ilmu yang telah disampaikan, semoga itu juga menjadi amal jariyah, termasuk anak-anak yang soleh dari sang almarhumah yang mendoakan ibu ini. Dan yakin Anda percaya, ketika kita berbaik sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita bersabar atas takdirnya, kemudian kita mendoakannya, ini baik untuk keluarganya, menjadi ibadah, menjadi amal untuk almarhumah yang telah meninggalkan kita semua. Maka inilah yang disebutkan Allah, wa basyirus sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Allazina iza asabahum musibah, yang mereka ketika diberikan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tilkal ayyamu dawilu bainan nas, karena kematian itu pada saatnya akan digilirkan kepada kita. Semua kita akan mengalami, semua kita akan dihampiri, semua kita tak bisa sembunyi. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika sudah tiba ajalnya, ketika sudah sampai janjinya, tidak bisa ditunda sejenak, tak juga bisa dimajukan sebentar juga. Termasuk qul innal mauta lan tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu pengen lari daripadanya, pengen bersembunyi daripadanya, sesungguhnya dia akan menghampiri kita. Terakhir, untuk kita semua, ibu-ibu bidan, tenaga kesehatan, dan keluarga besar, tentu kita bisa menjadi iktibar. Singkat saja, kafa bil mauti wa'izo, cukuplah kematian jadi pelajaran. Ini pelajaran bagi kita semua. Orang baik mati, orang jahat mati, orang soleh mati, orang maksiat mati. Persoalannya, seringkali kita selalu berusaha untuk hidup enak, tapi seringkali kita lupa bagaimana nanti mati enak. Kita seringkali berusaha membangun rumah bak istana, tapi kita sering lupa bagaimana nanti kondisi di kubur kita. Kita seringkali menghias rumah dengan ornamen serbawa, dengan segala kecanggihan IT-nya, lengkap dengan furniturnya, tapi seringkali kita lupa bagaimana nanti kondisi di kubur kita. Jangan-jangan rumah kita mewah, megah, terang luar biasa, tapi kubur kita gelap, na'udzubillah. Boleh jadi selama kita tidur dengan superbook, bed cover kita punya, kasur yang kita ada, semua serba istimewa, kelas wahid lagi nomornya, tapi na'udzubillah, kalau kuburan kita sempit, gelap, pengap, dan bau nantinya. Maka karena semua kita akan mengalami kematian, Nabi ingatkan, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jangan hidup ini sesuka-suka kita, karena sejatinya semua kita akan masuk tanah. Siapapun di antara kita, para bidan sudah hampir sering dapat pembelajaran dari proses kelahiran. Ternyata di samping ada yang terlahir dengan selamat, ada yang terlahir dengan cacat, ada yang tak sempat alias wafat. Begitulah kehidupan kita. Hidup kita ini sangat singkat antara azan dan iqamat. Ketika kita lahir diazankan, nanti mati disolatkan, dan antara azan dan solat ada iqamat. Kalau azan bisa panjang, kalau solat bisa panjang, tapi iqamat tak bisa panjang. Sekalipun qori nasional bahkan internasional, ketika membaca iqamat hanya singkat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitulah iqamat, tidak ada yang panjang. Kalau azan bisa panjang, kalau sholat bisa panjang, meski 2 rakaat.
Rakaat pertama baca surah Yasin, rakaat kedua baca surah Kahfi, tapi sholat sendiri, jangan sholat berjamaah, nanti jemaahnya lari semua. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karenanya, karena kematian jadi pelajaran, ketika kita banyak dapat pelajaran di sekolahan, kita dapat pelajaran di masyarakat dan di mana kita berada, dan kematian pun harus dijadikan pelajaran. Watazawwadu, berbekallah, fa inna khair zadi at-taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah nggak nanya kita sampai strata berapa, mau strata 1 atau strata S3. Allah tak tanya apa gelar kita punya, berapa harta kita ada, kos-kosan ada di mana, ruko ada di mana, mobil mereknya apa. Yang Allah tanya adalah kebaikan kita, amal soleh kita. Di tengah masa pandemi yang hari ini kita masih diuji, saling mengingatkan, saling menguatkan betapa kita pun bisa saja mendapatkan ujian, termasuk kita semua bisa dapat giliran. Oleh karenanya, dengan pelajaran kematian, dengan musibah yang ditimpakan, mari Bapak Ibu kita saling ingatkan kepada keluarga kita, saudara kita, untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ujian di dunia itu sementara, bahagia dunia pun juga sementara. Ketika kita sempit di dunia pasti sementara, lapang pun juga sementara. Tetapi kalau sudah mati nantinya, dihisab nantinya, berlaku ketetapan dan dimana kita dikembalikan, yang dapat kemalangan akan selamanya, yang disiksa akan selamanya, yang dapat bahagia pun selamanya, yang mendapatkan reward pun selamanya. Nah, dunia ini tempat persinggahan saja. Apa yang menjadi aktivitas itu sebentar juga. Oleh karenanya, mudah-mudahan ibu-ibu semua, kita semua senantiasa menjadikan kematian sebagai pelajaran, terus melakukan perbaikan dan perubahan. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan dijauhkan dari fitnah yang berkepanjangan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi tepung star untuk keluarga Bapak Emrum yang sedang berduka, tapi berduka sekedarnya, berbaik sangka tetap utama, pasti Allah akan ganti terbaik buat keluarga. Termasuk kita, bahwa kematian semakin dekat dengan kita, bahkan bisa saja besok giliran kita. Sebelum terjadi penyesalan, sebelum hanya sekedar ada tangisan, mari terus berpastarfikul khairat, melakukan kebaikan. Di akhir kesempatan ini, mari kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengijabah doa kita, khususnya pada almarhumah Haji Husnia. Allah ampunkan dosanya, Allah berikan lipat ganda amal solehnya, dan dilapangkan kuburnya pada saatnya dikembalikan ke surga dan berkumpul bersama keluarga. Mengawali doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu laka syukru kaman baghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin salatan fil awwalin wa salatan fil akhirin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan acara takziah malam ketiga menjadi berkah, dan selesai nanti Allah tidak akan fitnah serta dosa. Allah yang Mannan, Engkau Tuhan yang menciptakan kehidupan dan Maha menurunkan hujan. Sungguh ya Allah, Engkau Maha mengetahui dosa-dosa kami maka ampunkan. Sungguh Engkau Maha mengetahui aib dan celah kami maka tutupkan. Sungguh Engkau Maha mengetahui hajat kami maka kabulkan. Ya Rahman, jika ada di antara yang sedang sakit maka sembuhkan. Jika ada di antara kami sempit maka lapangkan. Jika ada di antara kami sulit maka mudahkan. Jika ada di antara kami dapat musibah, berikan kesabaran. Jika ada di antara kami ada masalah, berikan jalan. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Fattah, Engkau Tuhan yang menggenggam jiwa kami semua. Ingatkan kami Allah ketika kondisi lupa. Sadarkan kami Allah kalau masih berbuat dosa. Tunjuki kami selalu ya Allah dalam jalan hidayah.
Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menggenggam alam semesta dan menggenggam jiwa kami semua. Ya Allah, kabulkan apa yang menjadi doa, wabil khusus pada almarhumah Haja Yusniar. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosanya, hilangkan semua keburukannya, catat dan ganti semua amal solehnya, lipat gandakan semua kebaikannya, jadikan semua pahala di sisimu ya Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, mudahkan urusannya, dan golongkan almarhumah sebagai ahli surga. Kepada keluarga ya Allah ditinggalkan, tetapkan mereka dalam kesabaran, tetapkan mereka dalam keimanan, tetapkan mereka dalam kebaikan. Ya Allah, Engkaulah yang maha segalanya, maka ya Allah mudahkan apa urusan kami semua. Hindarkan kami dari fitnah, hindarkan kami dari wabah corona, hindarkan kami dari fata morgana, jauhkan kami Allah dari mara bahaya. Ya Malik ya Abud ya Syakur, jadikan kami hamba yang pandai bersyukur. Dengan kematian kami tadzakur, dengan nikmat-Mu kami tafakur. Ya Allah, jangan golongkan kami hamba-hamba yang kufur, dan jangan golongkan kami hamba-hamba yang dapat siksa dalam kubur. Ya Allah, istajib du'ana, waghfir dhunubana, wa balligh maqasidana, sijur umurna birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayran amna rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam al mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang rahmatullah, para besar APN Merum, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, keluarga besar Poltekkes Kemenkes, keluarga besar Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bengkulu yang hadir pada Zoom meeting takziah malam ketiga. Semoga ini menjadi kebaikan kita semua. Semoga Allah menjawab doa kita semua, amin rabbal alamin. Bagaimana hendak dibelah, kalau tidak pisau belati. Demikian tausiah saya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.